Seorang ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur harus berurusan dengan aparat kepolisian karena kedapatan membuat laporan palsu. Ibu satu anak ini nekat membuat laporan menjadi korban perampokan untuk menutup hutangnya dan menyembunyikan masalah dari sang suami. AS tak berkutik usai melaporkan perampokan di rumahnya di Komplek Perumahan Pondok Permata Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam laporannya, ibu satu anak ini menderita luka di kepala dan tangan dan melaporkan kehilangan sejumlah harta benda seperti telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah. Namun saat menggelar olah TKP dan memeriksa saksi-saksi, petugas Polsek Manyar dan Polres Gresik mendapatkan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, sejumlah CCTV di lokasi kejadian tidak mendapatkan adanya sosok mencurigakan. Pemeriksaan silang kemudian menemukan bukti korban AS akhirnya mengaku membuat laporan palsu. Hal ini dilakukan untuk membayar hutang dan menyembunyikan masalah dari suaminya. Tersebut palsu. Jadi ternyata handphone yang hilang tersebut dan perhiasan yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang dijual sendiri oleh korban di Penggadaian. Ya, karena korban memiliki masalah pribadi dengan seseorang di luar sana. AS mengaku handphone dan perhiasan senilai 30 juta rupiah dijual di Penggadaian dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang. Sementara luka di wajah dan di tangan akibat persoalan dengan seseorang dan bukan korban perampokan. Saya memohon maaf atas perlakuan saya yang telah membuat laporan palsu. Terkait perbuatannya, polisi masih mendalami kasus ini dan tidak menahan AS. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencuri kendaraan bermotor berhasil ditangkap polisi di Bangkalan, Madura. Pelaku ditangkap setelah pemilik motor yang merupakan seorang anggota Polwan melaporkan kehilangan kendaraannya saat ia sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola. Pelaku berinisial AB ini dibekuk sejumlah anggota Satreskrim Polres Bangkalan di rumahnya di Desa Jung Anyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Penangkapan terhadap AB berawal saat seorang polwan anggota Satintelkam Polres Bangkalan, Brigadir Polisi SW, bersama suaminya yang juga anggota polisi lalu lintas melaporkan kehilangan motornya. Motor tersebut hilang saat terparkir di area Stadion Gelora Bangkalan ketika sedang melakukan pengamanan pertandingan Madura United dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil membekuk tersangka MU. Dari tersangka pertama inilah diketahui bahwa ia beraksi dengan satu pelaku lain yakni BA. Usai beraksi menangkap BA dan MU, polisi terus mengembangkan kasus curanmor ini. Dari kedua terungkap, setidaknya mereka sudah beraksi di 7 TKP. Tak hanya kendaraan bermotor, mereka juga menggasak setiap barang berharga milik korbannya. Ini kan motornya anggota. Ya, pada saat anggota melakukan pengamanan, yang bersangkutan melapor bahwa motornya hilang. Setelah dikembangkan, tersangka ini ternyata ada 7 TKP, bukan hanya sendiri, mereka ada berdua, dan yang duanya itu sudah ditahan. Akibat aksi ulahnya, tersangka AB dan MU terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri sebuah sepeda motor yang ditinggal di atas jembatan Suramadu dan pemiliknya diduga melompat ke laut akhirnya terungkap. Diduga pemilik motor mengalami depresi usai bercerai dengan istrinya. Sementara di Mempawah, Kalimantan Barat, seorang nelayan menemukan 3 unit motor saat menjala udang di perairan Kuala Mempawah, Kalimantan Barat. Diduga kuat motor tersebut hasil curian. Motor ini ditemukan pertama kali 5 hari lalu oleh anggota Polda Jatim yang sedang melintas melakukan patroli di atas jembatan Suramadu. Khawatir pemiliknya melompat ke laut setelah meninggalkan kendaraannya, petugas kemudian menelusuri dan menyelidiki hingga terungkap bahwa pemilik motor ini adalah warga Bulak Setro, Surabaya berinisial SU. Pihak keluarga SU kemudian menjemput motor tersebut ke Mapolres Bangkalan. Berdasarkan keterangan keluarga SU ke polisi,
Diketahui SU memang sedang mengalami depresi setelah bercerai dengan istrinya. Ketika dicek nomor sama plat motornya, ditemukanlah pemilik sepeda motor tersebut dan dihubungi keluarga untuk datang ambil ke Polres Bangkalan. Sementara di Mempawah, 3 buah sepeda motor jenis bebek ditemukan salah satu nelayan di perairan Kuala Mempawah. Sepeda motor ini ditemukan nelayan di dasar sungai saat menjala udang. Penemuan sepeda motor ini bermula saat nelayan melemparkan jala ke dasar sungai dan jala tersebut menyangkut dan tidak bisa ditarik. Setelah melakukan penyelaman, nelayan tersebut terkejut bahwa jala miliknya tersangkut di salah satu sepeda motor. Sementara itu, pihak anggota Polres Mempawah yang datang ke lokasi kejadian menyatakan bahwa kuat dugaan 3 sepeda motor itu merupakan barang bukti hasil pencurian. Pertamanya dapat ditebar dengan jala. Tersangkut gitu. Terus sangkut, langsung diselam. Setelah dilihat motor, Berapa butik yang dapat? 2. 2 motor ya. Bahwa motor yang ditemukan di dalam sungai ini dari hasil jala salah satu nelayan itu hasil curian TKP di gudang Dinas Pertanian depan kantor Capil itu, bekas kantor kehutanan itu. BB dari hasil curian para pelaku. Saat ini, Satreskrim Polres Mempawah masih menyelidiki penemuan 3 sepeda motor di dasar sungai tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria muda nekat membobol sebuah rumah makan siap saji di Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Dalam aksinya pelaku mencuri uang, tablet, dan handphone. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di rumah makan siap saji di Jalan Raya Cianting, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, tampak seorang pria muda membobol rolling door. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah makan melalui celah-celah bagian bawah rolling door. Lalu dengan lampu senter, pelaku mencari tempat penyimpanan uang dan barang berharga lainnya. Usai mengambil uang ratusan ribu rupiah, sebuah tab dan handphone di rak tempat penyimpanan barang, pelaku kabur. Aksi pencurian terungkap di pagi hari saat karyawan bersiap membuka rumah makan. Jebol lewat rolling door di bawah karena memang gembok di bawah tuh nggak ada. Jadi si malingnya ngejebol rolling door gitu, terus masuk ke situ. Untuk yang diambilnya mungkin uang 700.000, tab sama HP toko. Kurang lebihnya sekitar 5 juta. Diperkirakannya segitu. Kasus pembobolan rumah makan siap saji ini telah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penanganan Polsek Sukatani. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.